Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini pembahasannya adalah Lean Startup Part 3, bagian ketiga, yaitu mengenai as a relate. As a relate terdiri dari 4 proses. Yang pertama batch, kedua grow, ketiga adapt, dan keempat innovate. Pertama, batch. Small batch. Startup diawali dari berpikir besar, think big. Tetapi dalam tahapan mulainya, startnya adalah small. Kalau langsung memulai sesuatu yang besar, visi itu susah dicapai. Tetapi kalau mulai dari hal yang paling kecil, step by step, dari tangga pertama, anak tangga pertama, kemudian anak tangga kedua, maka niscaya visi bisa tercapai. Startup dinyatakan berhasil jika punya customer. Ada customer yang bertransaksi dengan startup yang kita bentuk. Nah, strateginya yang lebih diutamakan itu adalah model pull, bukanlah push. Bedanya adalah, kalau pull, kita menciptakan satu daya tarik, sehingga startup kita itu dilirik, diincar, dan dicari oleh customer. Sementara kalau push, artinya kita secara agresif menyodorkan, memaksa customer untuk menjadi customer kita. Maksudnya calon prospek customer menjadi customer kita. Kalau sistemnya adalah push, kalaupun terjadi closing, tidak mungkin akan adanya repeat order. Tetapi berbeda dengan pull, karena daya tarik dia datang sendiri, maka seharusnya bisa terjadi repeat order, dan itulah yang merupakan customer yang sebenarnya, customer creation. Adapun dalam batch ini, dalam sudut pandang startup, yang pertama adalah people, manusia. Manusia harus dipandang bukan sebagai human resource, tetapi human capital. Manusia adalah aset. Tim atau partner merupakan aset. Cara pandang demikian membuat mereka lebih dihargai, sehingga kompetensi yang dimiliki itu akan dikeluarkan secara maksimal, dan kolaborasi juga akan maksimal. Setelahnya akan terbentuk culture, budaya kolaborasi, budaya sama-sama melakukan problem solving, budaya memberikan benefit customer oriented, benefit bagi customer maksudnya. Nah, semuanya ini merupakan satu proses. Ikuti saja prosesnya. Yang penting adalah memegang visi di awal sebagai koridor, sebagai acuan. Ketika lakukan analisis kembali, mereview kembali tahapan-tahapan yang dilakukan dalam startup tersebut, jika ada temuan lari dari target awal, maka balikkan lagi. Jadi semuanya ini merupakan proses. Jangan takut untuk melakukan kesalahan. Semaksimal gimana pun analisis yang dilakukan di awal, tetap akan ada kesalahan. Nah, disinilah cara kita berpikir secara agile dan lean. Lean ini ya bisa dibilang zero waste, walaupun ya nggak sepenuhnya zero. Semuanya ini merupakan bagian dari accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dari elemen startup. Artinya, masing-masing personil, masing-masing human capital tahu jelas tanggung jawabnya apa, kontribusinya, bagaimana proses yang akan dia jalani untuk merealisasikan visi. Visi harus satu, prosesnya berbeda nggak masalah. Atau bisa juga kita lakukan A/B testing. Karena sekarang ini, kalau cuma menjalankan plan A, bisa, tetapi lebih bagus kalau ada plan A, plan B, sehingga ada A/B testing. Dan dalam A/B testing, cobalah cukup 2 skenario, jangan terlalu banyak, karena fokus itu bakalan hilang jadinya. Tahapan yang kedua adalah grow. Adapun cara mencapai grow, yang pertama, baik itu konvensional, bisnis konvensional, ataupun startup, prinsipnya itu sama, yaitu word of mouth.
promosi dari mulut ke mulut. Ini merupakan strategi yang paling efektif. Tentunya, ini bisa terjadi kalau benefit itu dirasakan oleh customer. Mereka merasakan manfaatnya. Dan dalam penggunaan produk, percaya tidak percaya, sebenarnya semuanya itu ada side effect, ada efek sampingnya. Maksudnya begini, menciptakan satu awareness pada saat penggunaan produk tersebut. Jadi contohnya produk kita itu adalah inovasi teknologi. Mereka menggunakan, ya di awal maybe just a tool, hanya sebuah tool. Tetapi setelah outputnya dirasakan, dijalani beberapa kali, kemudian mereka merasakan efektivitas dan efisiensinya dengan dihadirkannya produk tersebut, maka cepat atau lambat mereka juga merupakan influencer. Customer itu menjadi influencer, menawarkan kepada temannya atau koleganya ketika mereka memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang sama dengan customer tersebut, yaitu tentunya dengan menggunakan produk inovasi yang kita buat. Yang ketiga, melalui funded advertising, ya grow-nya melalui iklan. Dalam iklan yang paling penting adalah pastikan cost tidak lebih besar daripada revenue. Mungkin di awal bisa terjadi demikian, tetapi buatlah baseline. Buatlah batasan kapan harus lakukan tune up atau adjustment terhadap dana periklanan. Yang ketiga, melalui repeat purchase atau use. Ini udah jelas, karena terjadi perulangan. Customer yang melakukan transaksi atau closing kali kedua, kali ketiga, berarti ini termasuk udah grow. Udah terjadi perkembangan. Adapun engine atau mesin dalam tahapan pertumbuhan ini, yaitu yang pertama sticky. Artinya, buatlah customer lekat dengan kita. Ciptakan dependency, ketergantungan. Tetapi kata ketergantungan ini adalah yang positif. Jadi mereka menggunakan produk kita, merasakan benefitnya. Ketika menggunakan produk lain, mereka nggak bisa merasakan benefit yang sama dengan yang kita tawarkan. Itu yang disebut sticky. Yang kedua, viral. Buatlah sesuatu yang trend, yang berbeda, yang lagi eksis gitu di media sosial. Akan tetapi engine ini terkadang tidak bisa bersifat long term atau sustain, karena namanya viral, berarti bersifat sementara. Akan tetapi yang sementara ini bisa menciptakan awareness. Jadi ada kata AIDA, awareness, interest, desire, and action. Viral ini merupakan bagian dari awareness. Ketika kita berbeda, customer akan melirik ke kita dan melihat, mencoba. Setelah coba, ternyata ada benefit, maka melekatlah dia. Yang ketiga yaitu paid, berbayar. Ini udah jelas, sama dengan yang tadi, yaitu funded advertising. Pastikan saja, jangan selalu cost di atas revenue. Dalam tahapan grow, perhatikan mengenai product market fit. Apakah produk cocok dengan market? Kalau ketika menghadapi satu kondisi, di awal market fit. Tetapi setelah berjalannya beberapa saat, market udah nggak cocok lagi dengan produk kita. Mengapa? Itu karena kebutuhan ataupun keinginan customer dari hari ke hari pasti terjadi perbedaan, penambahan malah. Oleh karenanya, sebagai seorang entrepreneur dalam membangun satu startup, dia harus terus lakukan improvisasi, melihat out of the box. Apa yang dibutuhkan sekarang ini? Muncul pertanyaan, kapan dari engine ini kita hentikan? Ini merupakan pertanyaan yang mudah dan juga susah. Mudahnya adalah, untuk mencapai grow, ya jalankan saja sticky, viral, paid. Ini udah jelas, alasan yang paling simple. Buatlah orang melekat, buatlah sesuatu yang viral sehingga eksis, tinggal bayar iklan sehingga datang. Tetapi disarankan kita pilih salah satu dulu untuk dijalankan di awal. Mengapa? Jangan pernah fokus terlalu besar dalam startup. Mulailah dari hal yang kecil. Jadi engine pun sama.
mulailah dari satu sticky, cari, oke, dapat rupanya winning formulanya apa. Kita keep, tes yang kedua, viral, dapatkan winning formula. Tes yang ketiga, paid, dapatkan winning formula. Kemudian coba kita kolaborasi. Adapun dalam kolaborasinya, belum tentu tiga-tiga yang merupakan winning formula digabung menjadi optimal. Ada kalanya bisa dua saja yang ketika digabung menjadi optimal. Kembali lagi pertanyaan, kapan engine ini dihentikan? Kembali juga kepada entrepreneurnya. Titik ukurnya atau baseline-nya disebut grow bagi dia itu di mana. Contohnya, target dalam 3 bulan bisa mencapai sekian juta rupiah. Oke, setelah mencapai target, itulah saatnya untuk stop engine tersebut. Coba lakukan stop 3 engine, jalankan startup-nya seperti biasa. Apakah terjadi grow? Kalau misalnya terjadi penurunan, maka hidupkan lagi engine-nya. Jadi ibaratnya hidup mati engine tersebut. Tahapan ketiga adalah adapt. Sebuah organisasi, startup merupakan organisasi. Startup harus bersifat agile, harus ligat. Setiap melihat ada peluang atau butuh adanya kolaborasi, maka harus membanting setir. Arahkan startup ke daerah sana supaya kita bisa berkompetisi. Adapun caranya yaitu bisa menggunakan pertanyaan why, mengapa. Memang ada 5W1H, tetapi kata why ini yang paling optimal. Alasannya, kita menanyakan terus secara dari satu jawaban dari pertanyaan pertama, jadikan lagi sebagai pertanyaan untuk jawaban kedua. Contohnya, misalnya jalankan startup makanan dan customer tidak puas. Pertanyaan pertama, mengapa customer tidak puas dengan makanan kita? Mungkin dijawabnya, hamburgernya kurang enak atau apa gitu, elemennya kurang. Muncul pertanyaan kedua, mengapa customer tidak puas dengan hamburger tersebut? Cari tahu lagi dari hamburgernya. Ternyata jawabannya adalah undercook. Mengapa bisa undercook? Dapat jawabannya, ternyata masalah bawang. Mengapa bawang tidak diatur, dikalibrasi secara optimal? Jadi jawaban dijadikan pertanyaan, jawaban dijadikan pertanyaan. Biasanya sampai 4 pertanyaan itu udah dapat jawabannya, maksimal pun 5. Tetapi ini kan sebagai teori, tidak tertutup kemungkinan mau jalankan 6Y, 7Y, silakan. Dan pastinya kita harus terus beradaptasi kepada small batch. Jangan begitu udah grow, kita langsung banting haluan, fokus kepada hal yang besar. Apapun itu, pasti dimulai dari hal yang kecil. Jadi selalu ciptakan mindset mulai dari hal-hal kecil. Walaupun ada problem yang besar, pecah menjadi problem-problem kecil, baru kita selesaikan one by one. Tahapan keempat adalah inovasi. Ya, yang pertama yaitu disruptive innovation. Kita ketahui sekarang ini banyak startup yang sebenarnya dia nggak memiliki aset. Contohnya, startup transportasi, padahal dia nggak investasi transportasi. Startup hotel, dia nggak investasi aset hotel, tetapi bisa dijalankan. Nah, ini disebut kekacauan, disruptif. Tetapi kekacauan ini merupakan suatu hal yang signal yang positif. Karena dari manusia kita dipaksa untuk upgrade diri, untuk menyambut, untuk menghadapi inovasi dan perkembangan teknologi yang berbeda dari hari demi hari. Untuk ranahnya IT, misalnya kita menciptakan platform fintech contohnya, di mana fintech ini nanti bisa diintegrasikan dengan e-commerce ataupun marketplace. Buatlah satu inovasi yaitu sediakan sandbox. Jadi bisa dilakukan testing untuk mencocokkan MVP. Ini bukan MVP dari startup dari sudut mata kita, tetapi dari collaborator kita. Kalau cocok, baru akan masuk ke level monetisasi. Semua startup intinya adalah manajemen portfolio. Bagaimana cara kita memanage? Tahapan-tahapan manage itu yang kita tuangkan ke dalam portfolio. Sehingga portfolio ini menjadi satu dasar, satu panduan untuk mengukur berapa valuasi dari startup tersebut, berapa nilai startupnya, berapa nilai perusahaannya. Mungkin di awal
orang yang baru memulai startup terasa, ngapain saya mencatat hal-hal seperti demikian? Padahal, stepnya itu dia mengalami kegagalan. Gak masalah. Kegagalan-kegagalan tersebut kita catat dalam portfolio. Kemudian kita coba tune up, lakukan upgrade. Terus lakukan saja hal demikian. Memang terasa zona yang tidak nyaman, tetapi di sanalah prinsip dari Lean Startup. Jalankan saja, percaya tidak percaya, hal yang tidak nyaman tersebut nantinya akan menjadi status quo. Status quo dari cara berpikir kita yang agile, yang tanggap terhadap perubahan, dan budaya perusahaan, budaya startup juga akan terbentuk. Jadi kita akan menjadi orang yang berbeda. Startup bukan hanya fokus kepada menciptakan produk, tetapi people juga bagian dari startup. Sebagaimana yang dituangkan di bagian awal, yaitu people di urutan teratas, baru culture, baru proses, baru accountability. Jadi kesimpulannya, tahapan accelerate dimulai dari hal yang paling kecil, pecah visi menjadi poin-poin kecil sehingga mudah kita realisasikan. Gunakan metode atau model pull, janganlah push supaya startup kita itu menjadi daya tarik. Tidak harus kita yang agresif untuk mengejar ataupun memaksa, karena memaksa itu merupakan sesuatu yang gak enak. Dan yang tahapan kedua adalah grow. Pertumbuhan itu adalah pasti, tinggal menunggu waktu. Selama fokus kita itu adalah benefit, maka word of mouth, promosi dari mulut ke mulut, side effect dari penggunaan produk, itu bisa terjadi. Dan datanglah customer. Seiring waktu bertambah, dan terus bertambah. Nah, jikalau butuh, maka kita bisa menggunakan dana iklan, keluarkan sejumlah dana untuk lakukan iklan, tetapi pastikan jangan pernah cost melebihi revenue secara terus-menerus. Dan dalam hal adaptasi, tentunya memulai startup bukan kita saja, tetapi orang lain juga melihat pertumbuhan teknologi. Jadi, secara nggak langsung ketika orang melihat ada disruptif, seakan-akan ancaman, kalau saya nggak memulai, maka suatu hari saya bahkan kalah. Nah, oleh karenanya, kita harus terus beradaptasi dengan namanya kompetitor. Jangan pernah takut dengan kompetitor. Prinsipnya adalah selesaikan masalah, problem solving, ciptakan benefit untuk customer. Adaptasinya adalah dengan menjawab 5 why. Why, dan why. Terus melihat inovasi, buatlah portfolio karena startup itu dinilai valuasinya berdasarkan portfolio, dan bukan hanya itu saja, budaya dari portfolio tersebut akan menjadi status quo. Startup bukan menciptakan produk saja, tetapi human, people, juga akan terupgrade secara tidak langsung. Jadi itu merupakan hal yang positif. Startup berhasil, people berhasil, dan customer juga merasakan benefitnya. Or semuanya win-win solution. Now is the time to think lean. Saya Darwin, terima kasih.